8 tanda menakutkan bahwa kamu berada di dekat orang toksik atau jahat. Kebanyakan orang mengira jika sesuatu hal yang jahat atau toksik akan terlihat jelas atau dramatis, padahal tidak. Suatu hal yang jahat atau toksik seringkali bersembunyi dalam momen-momen halus yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Tapi kamu tidak yakin dengan penyebabnya. Kamu ragu dengan dugaanmu. Di video kali ini, kita akan menelusuri 8 tanda halus bahwa kamu sedang berhadapan dengan orang yang toksik. Yang kelihatannya fine-fine aja, padahal sebenarnya gelap di balik permukaan. Tanda yang pertama, orang toksik akan menjadi kesal ketika tidak ada hal emosional yang terjadi. Ketika keadaan tenang, netral, atau damai, orang toksik akan tampak gelisah. Keheningan membuat mereka gelisah. Mereka akan mencari-cari atau mengungkit hal-hal yang bisa menimbulkan ketegangan, atau tiba-tiba mengatakan sesuatu hal yang negatif. Contoh paling gampangnya, tiba-tiba orang ini mengatakan rahasia atau hal buruk tentang seseorang, ngegosip. Sebenarnya ini bukan karena dia bosan, tapi karena orang toksik biasanya tidak nyaman dengan ketenangan emosional. Ketenangan tidak memberi mereka stimulasi, rasa kendali, atau pengaruh terhadap orang lain. Jadi, orang toksik suka menciptakan gesekan, huru-hara. Kemudian tanda yang kedua, orang toksik memperlakukan kesedihan atau kesulitan yang kamu alami sebagai sesuatu yang merepotkan bagi dia. Orang toksik tidak mengejek perjuanganmu atau secara terang-terangan mengabaikannya. Tapi kalau kamu perhatikan, kamu sekilas bisa melihat mimik kesal di wajahnya. Kesedihan dan kesulitanmu bisa mengganggu suasana hati si orang toksik ini. Bikin gak mood gitu loh. Kalau kamu menceritakan kesedihan atau kesulitanmu pada orang toksik, hal itu akan menyita waktu mereka. Hal itu akan mengganggu konsentrasi si orang toksik terhadap rencana atau narasi tertentu yang mereka siapkan. Entah itu narasi yang bersifat manipulatif atau sekadar show off yang mereka siapkan pada target mereka saat itu. Ya intinya mereka gak mau direpotin. Orang-orang toksik ini mungkin mendengarkan sebentar, tapi perhatian mereka cepat teralihkan. Mungkin mereka terlihat bersikap baik saat kamu curhat, tapi mereka akan mencoba mengalihkan perhatian kamu ke topik pembicaraan lain. Kurangnya rasa ingin tahu pada masalahmu, seolah-olah penderitaanmu tidak perlu dibicarakan. Ada seseorang yang saya anggap toksik, sebut saja Budi. Saat itu saya sedang bersedih, padahal saat itu saya tidak curhat. Cuman mungkin kelihatan sama dia, mata saya agak sembab. Tiba-tiba dia ngomong, saya lupa kata-katanya gimana. Tapi intinya dia bilang, kita kalau nggak bersyukur, di kolong langit mana lagi kita bisa tinggal? Hah? Apakah orang yang lagi sedih itu berarti tidak bersyukur? Ya intinya, si orang toksik ini nggak mau kita mengeluh. Dia nggak mau dengerin masalah orang lain. Kemudian tanda yang ketiga, orang toksik selalu ingat atau mengungkit kebaikan yang pernah mereka lakukan, hingga detail terkecil mereka ingat. Tapi kalau mereka pernah melakukan suatu hal yang buruk atau suatu hal yang jahat pada kamu, mereka langsung lupa ingatan. Atau tampak bingung dengan penjelasan kamu, atau bersikap acuh tak acuh, atau bersikeras kalau hal itu tidak terjadi. Ingatan yang selektif ini bukan kebetulan. Mereka ingin tetap terlihat baik secara moral, sekaligus membuat kamu merasa berhutang budi.
Kemudian tanda yang keempat, orang toksik akan menguji loyalitas kamu padanya. Mereka akan melakukan eksperimen sosial kecil-kecilan untuk melihat seberapa jauh kamu bersedia mengabaikan mata dan telingamu sendiri demi menghindari konflik, hanya untuk menjaga situasi yang stabil. Misalnya, kamu sedang rapat berdua dengan bosmu. Kemudian dia bilang, kalau kamu selesaikan proyek ini besok, kamu bisa ambil libur di hari Jumat. Tapi kenyataannya, saat kamu menyerahkan proyek itu tepat waktu, pas kamu minta libur di hari Jumat, bos kamu ini malah berlagak bingung. Lalu berkata, saya tidak pernah bilang pasti, saya bilang kita lihat nanti. Kamu mungkin salah tangkap, begitu katanya. Sebenarnya, bos kamu ini mau ngetes. Kamu bakal protes nggak? Atau kamu justru meragukan ingatanmu sendiri? Dia mau ngetes, apakah kamu akan menurutinya? Kalau akhirnya kamu mengalah, oh mungkin saya yang salah dengar Pak, Bu. Orang toksik ini akan merasa bisa memanfaatkan kamu dengan menjanjikan apapun tanpa harus menepatinya di masa depan. Setiap kali kamu mengiyakan kebohongan si orang toksik demi menghindari konflik, sebenarnya kamu sedang memberikan kesempatan pada mereka untuk mengendalikanmu. Orang toksik belajar bahwa kamu lebih takut pada konflik daripada takut kehilangan kebenaran. Kemudian tanda yang kelima, orang toksik seringkali tidak membicarakan tentang bagaimana perasaan mereka. Mereka lebih fokus pada sesuatu yang sifatnya material, seperti apa yang mereka peroleh atau mereka kehilangan apa. Bahkan, situasi emosional pun bisa digiring menjadi hal yang bersifat transaksional. Biasanya, emosi atau hubungan, misalnya cinta, persahabatan, atau kesedihan, didasarkan pada ketulusan dan koneksi antar manusia. Namun, bagi orang toksik, hubungan emosional diperlakukan seperti jual beli, ada hitung-hitungan untung rugi. Contohnya, seorang yang toksik mau mendengarkan curhat temannya, asalkan dia mendapat keuntungan di masa mendatang. Hal ini mengungkapkan bagaimana pandangan dunia si orang toksik, di mana pengalaman batin tidak penting, hanya utilitas yang penting. Orang toksik akan mengabaikan perasaan orang lain, entah itu kesedihan, kebahagiaan, atau kedamaian. Yang dilihat oleh orang toksik hanyalah apa yang nampak di permukaan atau apa yang bisa diukur. Kesedihan atau kebahagiaan seseorang dianggap tidak relevan jika tidak menghasilkan sesuatu yang bersifat material atau sesuatu hal yang menguntungkan mereka. Orang toksik bisa menganggap manusia bukan sebagai subjek yang punya perasaan, melainkan sebagai alat yang berguna atau tidak. Apa gunanya saya berempati pada kamu? Apakah kontribusimu bisa menaikkan citra saya? Kemudian tanda yang keenam, orang toksik akan bersikap dingin padamu saat kamu mengetahui kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Disebut juga sebagai kejelasan atau clarity. Orang toksik adalah tipe orang yang merasa terancam, bukan karena kepercayaan diri kamu, tapi karena kamu mulai paham dengan apa yang sebenarnya terjadi atau kejelasan. Bagi orang yang manipulatif, kepercayaan diri kamu bukan masalah buat dia. Seseorang yang sangat percaya diri bisa saja buta atau tidak tahu tentang taktik manipulasi si orang toksik. Orang seperti ini malah bisa dimanfaatkan kepercayaan dirinya. Jadi si orang toksik akan menyanjung ego orang ini
agar orang ini berada dalam genggaman kendalinya. Namun, kejelasan atau clarity adalah ancaman. Kejelasan berarti kamu mulai menyadari fakta, melihat pola perilaku toksik yang berulang, dan memahami motif tersembunyi mereka. Saat kamu sadar, si orang toksik akan kehilangan kendali. Orang toksik yang ingin mengendalikan orang lain sangat bergantung pada ambiguitas atau ketidakpastian. Misalnya, kamu bingung, orang ini terlihat baik, tapi hati kamu merasa tidak nyaman. Orang ini terlihat sangat meyakinkan, terlihat jujur dan tidak berbohong, tapi perkataan dia bertentangan dengan apa yang kamu ketahui. Ini memberi kesempatan pada si orang toksik untuk menggaslighting kamu. Selanjutnya, jika kamu bingung atau merasa bersalah, kamu akan terus berusaha menyenangkan orang toksik ini yang kelihatan normal di mata kamu untuk memperbaiki hubungan. Tapi saat kamu paham dinamikanya, permainan mereka tidak mempan lagi. Karena kamu sudah tidak bisa dikelabui atau dibuat bingung. Kamu menjadi tidak berguna untuk tujuan mereka. Inilah sebabnya sikap si orang toksik menjadi dingin. Ini adalah mekanisme pertahanan mereka. Mereka bersiap mengantisipasi komplain dari kamu. Hal ini menjelaskan bahwa kehangatan atau sikap baik si orang toksik bukanlah kasih sayang yang tulus, melainkan alat untuk memanipulasi kamu. Jadi guys, pengetahuan adalah kekuatan. Seseorang yang tidak tulus akan tetap merasa nyaman selama kamu hanya berani. Tapi mereka akan pergi atau memusuhi kamu begitu kamu menjadi pintar dan menyadari taktik mereka. Kemudian tanda yang ketujuh, bagi orang toksik, komunikasi bukanlah alat untuk membangun kedekatan atau koneksi, melainkan alat untuk kendali atau kontrol. Atau dengan kata lain, orang toksik membuat jarak emosional dengan targetnya. Bagi kebanyakan orang, saat mengobrol, kita memperhatikan lawan bicara untuk memahami perasaan mereka. Namun, orang toksik melakukan hal sebaliknya. Mereka melihat manusia seperti sebuah alat yang bisa diukur atau dipetakan. Mereka mengamati dengan seksama, mengukur kamu, bagaimana kamu bereaksi terhadap stimulus yang mereka buat. Misalnya, mereka melempar kata-kata pedas, membingungkan, atau provokatif. Kalau kamu membalas dengan cepat sambil marah, mereka menandai kamu sebagai orang yang mudah terpancing. Kalau suara kamu bergetar, mereka merasa berhasil menyentuh titik rasa takut atau rasa tidak aman kamu. Setelah mengetahui titik atau tombol rasa takut kamu, orang toksik akan menyimpan data ini. Kata-kata apa yang membuat kamu merasa bersalah? Topik pembicaraan apa yang membuat kamu mulai membela diri secara berlebihan atau over-explaining? Tindakan atau kata-kata apa yang membuat kamu ngedown atau kehilangan rasa percaya diri? Daftar informasi itu akan mereka simpan dan akan digunakan kembali di masa depan saat seorang toksik ingin membungkam kamu atau ingin menang saat berargumen dengan kamu. Jadi guys, jika kamu merasa setiap percakapan dengan seseorang terasa seperti ujian atau membuat kamu merasa harus selalu waspada, mungkin saja orang itu adalah orang yang toksik. Kemudian tanda yang ke-8, orang toksik melakukan gaslighting halus. Kebingungan moral
yang terasa seperti kabut asap di kepala. Kenapa disebut kabut atau fog? Fog ini menggambarkan fear, obligation, dan guilt. Rasa takut, kewajiban, dan rasa bersalah. Meskipun tidak ada kejadian fisik yang kasar atau kata-kata makian yang jelas, kamu merasa lelah secara mental dan kognitif. Ini adalah sisa dari gaslighting halus yang menyerang integritas berpikir kamu. Biasanya, jika seseorang menjahati kita, kita merasa akan marah atau sedih. Namun, gaslighting halus fokusnya bukan pada perasaan kamu, melainkan pada logika dan prinsip kamu. Apa gue terlalu sensitif? Nah, kalau kamu sering terkena gaslighting halus dalam jangka panjang, kamu bakal tidak lagi percaya pada instingmu sendiri, sehingga kamu ragu mana yang benar dan mana yang salah. Kamu jadi orang yang tidak punya pendirian. Kamu ragu membuat keputusan. Pada fase awal, kamu digaslighting halus sama si orang toksik. Kamu mungkin bisa menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan hari, untuk menganalisis ulang percakapan kamu dengannya. Nah, kemudian, apakah kamu pernah berpikir seperti ini? Mungkin maksud dia baik, mungkin aku yang terlalu dramatis, atau apakah kamu mulai mencari di mana letak kesalahan kamu? Ini adalah tanda self-gaslighting, di mana kamu mulai membela orang toksik itu dan menyalahkan diri sendiri. Artinya, mereka telah berhasil menanamkan benih keraguan di dalam pikiran kamu. Orang yang toksik mungkin menggunakan logika yang berputar-putar atau standar ganda. Misalnya, hal yang salah tampak bisa dimaklumi. Reaksi wajar kamu, marah, komplain, dan sebagainya akan diframing sebagai sebuah kesalahan besar. Tujuannya untuk mengikis kompas rasa benar dan rasa salah kamu. Alhasil, kamu tidak tahu lagi mana perilaku yang bisa ditoleransi dan mana yang tidak. Jadi guys, jika setelah bertemu seseorang, kamu mengalami keraguan diri yang mendalam atau merasa harus menyidang diri sendiri di dalam kepala kamu, ini adalah sinyal bahwa orang ini toksik. Dia telah melakukan gaslighting halus atau memanipulasi persepsi realitas kamu. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.